Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Anas dari kelas 12 TKJ 3. Pada video ini, saya akan mempresentasikan produk saya, yaitu helm GPS. Helm GPS ini merupakan suatu produk yang memiliki teknologi canggih. Helm ini memiliki fungsi utama selain sebagai keselamatan, juga memiliki fungsi seperti Google Map pada handphone Android. Cuman, Google Map pada helm ini tidak memerlukan koneksi internet sama sekali. Untuk mengaktifkan fiturnya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan suara saja. Selain itu, saat kita ingin bepergian ke suatu tempat, helm ini sendirilah yang akan mengarahkan kita. Misalnya, jika ada perempatan, helm ini yang akan memberitahukan kita harus lurus atau kita harus belok. Metode perakitan. Metode perakitan secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode cascade, dan yang kedua, metode keseimbangan, dan yang ketiga yaitu metode bongkar pasang atau knockdown. Untuk produk saya akan menggunakan metode knockdown karena metode ini memudahkan dalam perawatan komponen-komponen bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, dan konstruksinya yang lebih sederhana. Perencanaan perakitan produk. Persiapan dimulai dari lahan pabrik, pengumpulan bahan, dan alat-alat yang akan digunakan nantinya. Pelaksanaan dilakukan secara teratur, dimulai dari langkah pertama hingga langkah yang terakhir. Penyelesaian. Pada tahap ini dilakukan uji coba pada produk dan juga produk dikemas untuk disebarluaskan. Sistem perakitan atau jenis perakitan secara umum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Dan menurut jenis produk terbagi menjadi 2, yaitu perakitan produk seri dan perakitan produk tunggal. Untuk produk saya akan menggunakan jenis perakitan otomatis dan perakitan produk seri. Untuk perakitan otomatis, saya memilih perakitan otomatis karena perakitan dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih. Untuk perakitan produk seri, saya memilih menggunakan perakitan produk seri karena perakitan produk seri dilakukan secara massal dan dalam bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pengujian, sasaran produk, dan umpan balik. Tahapan pengujian. Yang pertama, tes daya tahan produk. Berapa lama produk tersebut bertahan? Helm ini memiliki ketahanan yang cukup lama karena helm ini terbuat dari bahan-bahan yang dapat menahan benturan keras dan melindungi kepala dari benda-benda yang tajam. Yang kedua, bagaimana cara pemeliharaan produk? Cara pemeliharaannya cukup gampang. Untuk bagian luar helm, tinggal dilap menggunakan kain basah untuk menghilangkan debu. Sedangkan untuk bagian dalamnya, tinggal dilepas untuk dicuci, lalu dijemur hingga kering.
Tes kualitas bahan. Yang pertama, jenis bahan. Bahan-bahan yang digunakan pada produk ini yaitu terdapat di dua bagian. Yang pertama, bagian luar. Bagian luarnya terbuat dari plastik polikarbonat, fiberglass, serat karbon, dan Kevlar. Untuk bagian dalamnya terbuat dari polistirena atau styrofoam, atau sering disebut gabus. Pandangan konsumen. Produk ini sangat dibutuhkan oleh pengendara yang sering bepergian ke suatu tempat karena berfungsi sebagai petunjuk jalan yang baik. Tingkat kualitas. Tingkatan kualitas produk ini berada pada tingkatan atas karena memiliki teknologi yang canggih. Hemat dan praktis. Harga dari produk ini cukup terjangkau, yaitu kurang lebih Rp500.000. Tes market. Merek dari produk saya adalah helm GPS. Harga dari produk ini cukup mahal karena menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Fitur dan manfaat. Helm ini memiliki fitur Google Map pada kacanya yang berfungsi sebagai petunjuk jalan. Fungsi kedua, helm ini memiliki fitur aktivasi suara untuk mempermudah mencari lokasi tujuan. Dan fungsi terakhir, yaitu helm ini memiliki fitur suara yang menuntun kita ke lokasi tujuan. Keunggulan produk. Keunggulan produk ini yaitu dapat digunakan untuk mencari lokasi tujuan yang ingin kita tuju tanpa memerlukan koneksi internet. Umpan balik. Sasaran produk. Produk helm GPS ini ditujukan untuk para pengendara yang suka bepergian ke suatu tempat, khususnya tukang ojek online. Karena helm ini tidak menggunakan koneksi internet untuk mengaktifkannya, maka pengendara tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli kuota internet. Umpan balik. Tanggapan dari pihak atau konsumen yang telah mencoba helm GPS ini yaitu, helm ini sangat bagus karena selain memudahkan kita dalam perjalanan ke suatu tempat, helm ini sangat bagus karena selain memudahkan kita dalam perjalanan ke suatu tempat, kita juga tidak perlu helm ini sangat bagus karena selain memudahkan kita dalam perjalanan ke suatu tempat, kita juga dapat menghemat pengeluaran dalam membeli kuota internet. Jadi dapat disimpulkan umpan baliknya yaitu, produk ini akan sangat berguna bagi pengendara yang sering bepergian karena produk ini mengikuti perkembangan teknologi, yaitu memiliki petunjuk arah pada kaca helm. Jadi pengendara yang memiliki helm ini sama sekali tidak dirugikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kali edit pantai